Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Emak-emak di pesisir selatan menggerebek sebuah hotel yang diduga menjadi tempat maksiat. Edarkan sabu-sabu dari rumah kosong, seorang pelaku diringkus polisi Pariaman. Didakwa menghadang jalan umum, seorang petani di Sijunjung divonis bebas. Kini soal jawab-menjawab nggak ada cerita deh. Kini kita bawa dulu nih. Jika emak-emak bertindak, maka semua urusan menjadi selesai. Istilah itu ada benarnya. Sebuah hotel di Balai Salasa, sekitar 70 km di selatan Painan, yang disinyalir menyediakan wanita penghibur, digerebek emak-emak pada Kamis malam pekan lalu. Warga memaksa pemilik hotel untuk membuka kamar-kamar yang diduga menjadi tempat persembunyian para wanita penghibur itu. Sang pemilik tak bisa mengelak, meski yang menyuruhnya bukanlah aparat yang disertai surat tugas resmi. Dugaan warga pun terbukti. Beberapa orang wanita ditemukan di kamar-kamar itu. Menurut keterangan pemilik hotel, dari 6 wanita itu, 2 diantaranya adalah petugas hotel. Sisanya merupakan wanita pemandu karaoke. Namun emak-emak tak menghiraukan informasi pemilik hotel. 6 wanita itu dibawa ke kantor Nagari Palangai untuk diinterogasi. Aksi ini dilakukan warga karena mereka resah sejak hotel itu membuka tempat karaoke dan menyediakan wanita pemandu lagu. Akibatnya bisa ditebak, hotel itu pun kedatangan banyak tamu untuk mencari hiburan. Dalam hal ini, kami atas nama pemerintahan Nagari beserta dengan pemerintahan Bamus membenarkan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi semalam di Kecamatan Ranah Pesisir, tepatnya di Nagari Pelangai, yang beralokasikan di Hotel Balai Salasa Indah. Adapun kejadian peristiwa itu adalah kesepakatan masyarakat melakukan aksi untuk memberantas penyakit masyarakat yang diduga dilaksanakan di Hotel Balai Salasa Indah. Karena yang menggerebek mereka adalah warga kampung setempat, maka hukum adat pun diterapkan. Mereka diwajibkan membayar denda adat. Dan setelah itu, warga setempat mengusir mereka dari Balai Salasa. Namun persoalannya tak berhenti sampai di situ. Para wanita itu pun akhirnya diserahkan ke petugas Satpol PP Pesisir Selatan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kalau seandainya macam-macam, kami dari sana. Berjualan sabu-sabu di rumah yang kosong sepertinya menjadi model baru bagi pengedar di Pariaman. Terbukti seorang lagi pengedar sabu-sabu yang bernama Kurniadi Ilham diciduk polisi di desa Cimparuah Pariaman. Mendapatkan informasi dari masyarakat, polisi kemudian menangkap Kurniadi Ilham di rumah itu. Saat ditangkap, tersangka sedang menunggu seorang pembeli sabu-sabu yang berjanji akan datang ke rumahnya. Namun ternyata yang datang adalah anggota polisi. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti 8 paket kecil sabu-sabu yang didapatkan dari seorang pengedar lainnya. Sabu-sabu itu disimpan dalam bungkus rokok. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita alat untuk mengonsumsinya dan 1 unit telepon genggam yang dipakai tersangka untuk menjalankan bisnis haramnya itu. Memakai rumah kosong yang dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan melayani orang memakai di lokasi rumah tersebut. Rumah tinggal tersebut memang sudah tidak berpenghuni dalam keadaan berupa semak-semak yang tidak mungkin diketahui orang aktivitasnya. Hingga kini polisi masih memburu pemasok sabu-sabu kepada Kurniadi Ilham. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Egi Rafki melaporkan dari Pariaman.
Dua, membebaskan terdakwa Evan Rizal Pangdam Ipen bin Burdia. Oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muarosi Junjung memvonis bebas Evan Rizal, seorang petani dari semua dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Sijunjung pada Jumat pekan silam. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Irsyad Fuadi mengatakan bahwa terdakwa Evan Rizal tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Mendengar putusan Majelis Hakim itu, Evan Rizal bersama istrinya dengan mata yang berkaca-kaca langsung sujud syukur. Dua, membebaskan terdakwa Evan Rizal Pangdam Ipen bin Burdia. Oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum Kasus yang menyeret Evan Rizal ini terkait pengadangan jalan kendaraan milik sebuah perusahaan pertambangan yang dilakukan terdakwa sebagaimana laporan seorang pengusaha tambang beberapa waktu lalu. Bersyukur sama Allah, terbukti tidak bersalah kan. Ya bersyukur ya. Saya kurang tahu ya, biar nanti Bang Tito aja yang ngurus pengacara suami. Kita nggak tahu ngerti masalah kayak gitu, masalah hukum kan. Terhadap putusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa, jaksa akan melakukan kasasi. Sesuai putusan Mahkamah Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bebas, maka kami akan melakukan upaya kasasi setelah nanti mendapat petunjuk dari pimpinan. Kapan diajukan ini, Pak? Sesuai dengan waktu, dengan waktunya maksimal 7 hari, mungkin dalam waktu 7 hari menunggu dari petunjuk dari pimpinan. Okay. Kasus ini bermula pada Februari tahun 2024 lalu, ketika Evan Rizal mengadang sebuah kendaraan yang lewat di jalan yang diklaim sebagai tanah miliknya sendiri. Ia melakukannya karena tanahnya digunakan sebagai tempat pembuangan oleh seorang pengusaha. Namun aksi itu justru memicu ketegangan dan berujung ke pengadilan. Robiham melaporkan dari Sijunjung. Akibat longsor di sisi jurang, Jalan Nasional Ruas Padang Bukit Tinggi di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam terancam putus total. Terlihat kondisi longsor di tepi jurang di pinggir jalan. Longsoran ini telah memakan tepi Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi yang berada di daerah Gugua. Untuk mengantisipasi melebarnya badan jalan yang longsor, Polres Padang Pariaman melakukan penyempitan ruas jalan nasional untuk laju kendaraan dengan sistem bottleneck atau leher botol dengan memasang pembatas jalan Sabtu pekan lalu. Dengan cara ini, kendaraan dari dua arah, satu persatu, akan masuk ke ruas jalan yang amblas. Cara ini juga mencegah macet parah akibat antrian kendaraan. Sistem ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecelakaan, apalagi sampai terjun masuk jurang. Sebab dikhawatirkan longsor semakin melebar yang mengancam badan jalan. Karena itu kami melakukan rekayasa dengan melakukan pengamanan separuh badan jalan untuk dilakukan bottleneck. Ya, jadi ada penyempitan jalan yang nanti akan kita laksanakan dari arah Bukit Tinggi ataupun dari arah Padang. Masyarakat berharap agar jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Karena kondisi seperti ini menghambat aktivitas masyarakat, terutama yang berkendara di lajur sisi jurang. Jika melihat kondisinya, pemerintah butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya. Pasalnya, jalan itu harus ditimbun hingga ke dasar sungai yang dalamnya lebih dari 20 meter. Selain ditimbun, juga harus dibangun penahannya dari semen agar jalan tak lagi amblas. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.